Pria itu memakai pakaian kerja. Dia pergi ke restoran kelas atas. Pelayan yang melihatnya segera menghentikannya. Pria itu diundang ke restoran ini. Tapi pelayan itu tetap tidak mengizinkannya masuk. Diam-diam dia berpikir bahwa pelayan memandang rendah dirinya. Lalu dia memberikan kartu kepada staf layanan. Pelayan itu melihat kartu serikat dari restoran. Dia segera mengubah sikapnya. Dan dia langsung meminta maaf padanya. Lalu dengan hormat membawanya ke ruangan. Pria itu bernama Lee Mo. Dia pergi ke restoran barat untuk makan bersama kekasihnya. Meskipun dia bekerja sebagai staf pengiriman. Tapi kekasihnya adalah gadis kaya dan cantik. Lee juga terampil saat memotong daging sapi. Dan kekasihnya sangat baik. Katakanlah dia adalah seorang pengantar barang. Tapi cara memotong daging sapi juga cukup profesional, dia mengatakan hal itu padanya. Lee Mo pergi bersamanya ke tempat ini untuk makan. Tapi dia tidak bisa membiarkannya kehilangan muka. Sebelum dia datang ke sini, dia ingin memakai baju bagus. Dan dia juga telah banyak belajar. Melihat Lee Mek yang sangat bijaksana. Gadis itu menjadi sangat senang. Gadis itu bernama Dao Fan. Keduanya bertemu di sebuah pertemuan setengah tahun yang lalu. Saat pertama kali Dao Fan bertemu dengannya, dia langsung jatuh cinta padanya. Dia juga tidak membenci pekerjaannya. Dia bertekad untuk terus bersamanya. Setelah itu mereka sudah lebih dari setengah tahun bersama. Dao Fan selalu membuat janji dengan Lee Mek ke restoran kelas atas. Meskipun gajinya hanya 4.000 yuan. Tetapi setiap kali dia membuat janji dengannya, dia juga berjuang untuk membayarnya. Dao Fan takut Lee Mo tidak mempunyai biaya hidup. Jadi dia mengeluarkan amplop dari sakunya dan memberikannya padanya. Lee menjadi tidak mengerti. Dia mengambil amplop dan membukanya. Di dalamnya ada banyak uang. Lee mengatakan uang begitu banyak ini untuk apa? Dao Fan berkata sebelumnya Lee sudah 2 kali mentraktirnya untuk makan. Sehingga menghabiskan semua gaji bulanannya. Dao Fan takut Lee tidak mempunyai biaya untuk hidupnya. Lee Mo tersenyum padanya. Dia selalu memberitahunya untuk makan bersama. Dan hal yang seperti ini juga wajar. Dia masih bisa bertahan untuk membayarnya. Dan ini juga Lee yang mengundangnya. Jawaban Lee Mo membuat Dao Fan sangat puas. Perkataannya biasanya tidak terlihat serius. Sebenarnya dia juga cukup berani. Dia langsung meminum anggurnya. Wajahnya tenggelam dalam kontemplasi. Lee bertanya padanya ada apa. Dao berkata dia sedang berpikir. Dia tidak menyadari bahwa dia ingin cerai. Lee Mo berkata jika dia bercerai, apa yang akan terjadi? Dia juga tidak benci bahwa dia adalah seorang kurir. Dao Fan berkata untuk membawanya pulang. Lee Mo menjadi kebingungan. Dao harus tahu bahwa keluarganya tidak biasa. Pengiriman hanyalah sebuah pekerjaan kesukaannya saja. Alasan dia ingin identitasnya sebagai staf pengiriman adalah untuk tetap di sisinya. Karena dia tidak ingin memiliki urusan keluarga. Dan tidak ingin mempengaruhi cintanya. Saat berpura-pura menjadi orang miskin, dia baru saja menemukan cinta sejatinya. Meski Dao Fan memperlakukan Lee Mo dengan sangat baik. Tapi Lee Mo masih ingin hidup bersamanya lebih lama lagi. Dia setuju dengannya. Dia mengatakan jika ada kesempatan pasti akan membawanya pulang. Saat Lee Mo pergi, Dao mengeluarkan alat yang sudah disiapkan sebelumnya. Ternyata Dao Fan ingin menduplikat kunci asramanya. Demi kenyamanannya dia akan pergi mencarinya nanti. Lalu Lee kembali dan bertanya pada Dao Fan apa yang dia lakukan. Dia langsung berbohong padanya. Dao Fan memang sangat pintar. Dengan beberapa kalimat saja dia bisa menutupi semuanya. Di malam hari dia sudah tidak sabar lagi. Dia pergi ke asrama Lee Mo dan bersembunyi. Namun yang masuk ke asrama bukan Lee saja. Ternyata hari ini dia pergi dengan rekan kerjanya. Dia membawa rekannya yang sedang mabuk. Lee Mo hanya bisa membantunya. Dia dibawa ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Dao Fan hanya terdiam di bawah tempat tidur. Lalu rekannya mengatakan dia ingin mandi. Jadi dia pergi dulu. Saat ini Dao Fan tidak sengaja mengeluarkan suara. Lee merasa ada yang tidak beres. Setelah membuka selimutnya, dia melihatnya bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dao Fan melihat bahwa dia telah ditemukan. Lalu dia keluar dengan perasaan malu. Lee tidak mengerti apa yang terjadi. Dia menanyakan padanya untuk apa dia bersembunyi di sana. Dao Fan dengan malu berkata dia datang untuk mengunjunginya. Lee berkata dia tidak boleh mengunjunginya seperti ini. Dao Fan seharusnya tidak seperti itu. Jika orang lain melihatnya dan mengira dia pencuri, maka hal buruk akan terjadi. Lee Mo bertanya bagaimana dia bisa masuk. Dia mengatakan Lee begitu ceroboh.
Dan pintunya tidak dikunci. Lagi pula seorang pencuri akan mencari pintu untuk bisa masuk. Dao Fan menjadi sedikit malu. Dia segera mengatakan sesuatu dan pergi. Hari itu mereka berdua pergi makan seperti biasa. Dao Fan melihat sahabatnya. Dia berkencan dengan pria kaya. Dengan cepat dia menyeret Li Mo pergi. Li Mo sedikit bingung. Dia bertanya padanya ada apa. Dao Fan berkata sahabatnya berkencan dengan orang tua. Li berkata jika sudah berteman kenapa tidak menyapanya. Apa karena dia takut untuk keluar? Dao Fan berkata dia sedang memikirkannya. Pria itu tidak ada niat baik padanya. Setelah mengatakan beberapa kalimat, pria itu mulai bergerak. Saat Dao Fan hendak membantu sahabatnya, dia dihentikan oleh Li. Dia bilang dia tidak bisa pergi. Karena penampilan gadis itu seperti sukarelawan. Dao Fan mengatakan orang kaya ini sangat vulgar. Bagaimana bisa sahabatnya menyukai tipe orang seperti ini? Lalu Li Mo berkata sepertinya pria itu mempunyai banyak uang. Apakah dia seorang yang besar? Dao Fan bilang kelihatannya dia mempunyai uang. Sahabatnya juga bukan tipe orang miskin. Setelah bilang begitu, dia harus mencari orang dengan kemampuan finansial yang memadai. Wanita punya lebih banyak uang. Dan sama sekali berbeda dengan laki-laki. Dao Fan menyuruhnya untuk tidak berpura-pura mengetahuinya. Menghadapi perkataannya ini, Li Mo hanya tersenyum. Awalnya dia menjadi orang dengan kekayaan ratusan juta. Dan jangan melihatnya saat naik sepeda. Latar belakang keluarganya sama sekali tidak biasa. Li tinggal di rumah aristokrat. Di depan rumahnya semua jenis mobil mewah diparkir di sana. Setelah Li kembali ke rumah, dia disambut oleh pelayan profesional. Bahkan di rumahnya juga ada lift. Ini sebanding dengan hotel bintang 5. Jadi Ibu Li Mo adalah presiden di sebuah perusahaan. Dia ingin Li Mo mewarisi perusahaannya. Tapi dia tidak tertarik pada bisnisnya. Dibandingkan menjadi bos, Li lebih menyukai menjadi orang biasa. Ibunya bertanya padanya saat bekerja di perusahaan. Tidak ada yang tahu kamu adalah putra mahkota tua. Dan Li Mo menganggap dirinya sebagai orang biasa. Mengapa ibunya memberikan warisan padanya? Apakah ini menunjukkan celah untuknya? Tetapi ibu yang merasa sedih itu menasehati putranya. Dia menyuruhnya untuk tidak menderita seperti itu. Meskipun dia tidak ingin melanjutkan karirnya, tapi sangat mungkin untuk memilih. Lalu Li Mo menyuruh ibunya untuk berhenti. Dia berkata dia tidak ingin menjadi parasit. Dia melihat ibunya khawatir karenanya. Dia juga berkata dia harus menunggu mendapat posisi pertama dalam perusahaan. Kemudian dia akan kembali untuk mengambil alih perusahaannya. Li memberitahu ibunya tentang orang yang disukainya. Jika ada waktu Li akan membawanya pulang untuk mempertemukannya. Ibu yang mendengarkannya menjadi sangat bahagia. Dan menjadi seorang kurir bukanlah untuk mengisi waktu luang. Tapi hanya ingin menemukan cinta sejatinya. Dao Fan benar-benar mencintai Li. Bahkan saat waktu istirahat dia selalu menemuinya. Karena hal itu Li Mo juga semakin mencintainya. Keduanya menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Semuanya sudah terlihat dengan sangat tenang. Tapi kemudian hal yang tak terduga terjadi lagi. Hari itu Li Mo mengendarai mobil mewah untuk menjemput temannya sepulang sekolah. Saat mereka hendak pergi, Li tidak sengaja melihat Dao Fan membawa seorang anak. Li Mo dengan cepat memanggilnya. Dao Fan sejenak berhenti berjalan. Dia menjadi panik. Dia pikir sangat mustahil baginya untuk tahu. Dan ini adalah putranya. Batinnya saat ini sangat tidak baik-baik saja. Dia membawa anak itu ke Li Mo. Li Mo bertanya padanya sedang apa dia berada di taman kanak-kanak. Dia berkata dia pergi untuk menjemput temannya. Kemudian Li memperkenalkan Dao Fan kepada temannya. Li Mo sangat menyukai anak itu. Siapa nama anak itu? Anak itu juga sangat sopan berbicara dengannya. Namaku Boy Bei. Dao Fan sangat ketakutan. Dia juga berkata hari ini adalah hari ulang tahun seniornya dan dia sudah setuju untuk membawa anak itu. Karena semua orang sedang menunggu kedatangannya. Jadi dia hendak pergi. Saat Dao Fan baru saja akan pergi, Li menghentikannya. Dia mengaku jarang mendapat hari libur. Jadi Li ingin pergi dengan mereka. Dao Fan mengatakan temannya masih di sini. Dan itu tidak baik. Namun Li segera menyuruhnya untuk membawa mobilnya pergi. Dia mencari banyak cara untuk menghindarinya. Dalam hatinya dia berpikir jika terungkap, maka Li Mo pasti akan menyerah padanya. Dia terus-menerus memberi isyarat kepada anak itu. Bahkan Li juga bisa melihatnya. Dia mengatakan padanya mengapa Dao Fan mempersulitnya. Dao Fan hanya bisa tersenyum. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Lalu mereka pergi ke taman hiburan.
Sepertinya anak itu sangat menyukai Li. Dan Limo juga sangat menyukai anak itu. Tidak lama kemudian, Dao Fan menghampirinya. Dia memberitahunya untuk tidak berlarian. Limo berkata dia membawanya untuk membeli makanan. Dia mengantri untuk membeli barang. Lalu Boy Bei mendorong ibunya ke samping. Apakah ibu jatuh cinta dengan orang lain? Dao Fan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Setelah membeli barang, mereka bermain dengan gembira di taman hiburan. Untuk seorang anak seperti Boy Bei, hari ini mungkin adalah hari yang paling bahagia. Limo memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Meski begitu tapi Dao Fan sangat ragu-ragu. Karena seorang anak muncul sebagai anaknya. Bukan berarti Limo akan dengan senang hati menerima putra dari Dao Fan. Sekarang dia sangat kebingungan. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Dalam perjalanan pulang Boy Bei ketiduran. Limo mengelus kepalanya seolah dia adalah putranya sendiri. Lalu dia berkata bahwa mereka sudah seperti sebuah keluarga. Setelah mendengarnya, Dao Fan menjadi ragu-ragu lagi. Karena banyak orang yang mengejarnya. Dan mereka semua bersumpah bahwa mereka ingin menikahinya. Tapi setelah dia memiliki anak, mereka tidak lagi mengejarnya. Dao Fan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Lalu turun dari mobil. Karena Limo menganggapnya sedikit tidak biasa. Jadi dia juga turun dari mobil. Ketika menutup pintu dia juga sangat berhati-hati. Karena takut Boy Bei terbangun. Dao Fan duduk di pinggir jalan dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Li bergegas menghampirinya. Dao Fan terdiam cukup lama. Akhirnya dia memutuskan untuk memberitahunya. Dia berkata bahwa Bon Bei bukan anak dari sepupunya. Tapi dia adalah anaknya sendiri. Setelah Li mendengarnya, dia sangat tenang. Dao Fan menduga bahwa dia sudah mengetahuinya. Meskipun dia sudah sangat jujur. Li semakin yakin bahwa dia wanita yang baik. Dia bilang tidak ada yang benar-benar memberitahunya. Bo Bei sangat mirip dengannya. Limo juga menyalahkan Dao Fan. Di pagi hari dia seharusnya mengakui bahwa dia adalah putranya. Itu juga tidak akan membuat anak itu sedih. Dia berkata dia sendiri mengalami hal yang sama. Dao Fan sedikit tenang mendengarnya. Sejak dia masih sangat muda. Saat itu dia diperintah oleh ayahnya untuk merawatnya. Begitu ayahnya mengajaknya makan malam. Dia bertemu seorang wanita yang sangat cantik. Alhasil ayahnya harus berbohong. Dan mengatakan Li adalah anak dari temannya. Setelah ibu mengetahuinya, ibu langsung menyambutnya kembali ke sisinya. Dengan kondisi seperti itu, dia bisa menikah dengan orang lain dan hidup bahagia. Tapi karena Limo, dia tidak menikah lagi dan memilih untuk membangun karir. Limo telah banyak berbicara dengan Dao Fan. Dia menceritakan semua masa lalunya untuknya. Setelah Dao Fan mengetahuinya, Dao Fan menjadi sangat sedih. Dia menangis dan berkata padanya, Limo benar-benar tidak keberatan dengan rasa malunya. Dia juga berkata dia menyukainya. Karena dia tidak mempunyai perempuan yang mengertinya. Sebelumnya dia bahkan tidak mengetahuinya. Tapi pada akhirnya dia mengerti. Dao Fan lah wanita yang selama ini dia cari. Beberapa hari kemudian, Limo memberitahu kekasihnya, ibuku adalah President of the My Corporation. Setelah Dao Fan mendengarnya, dia tidak terkejut sama sekali. Ini di luar dugaannya. Dia berkata seharusnya dia terkejut. Setidaknya Dao Fan harus bilang bahwa Li adalah scammer atau semacamnya. Dao Fan tersenyum dan berkata tidak peduli seberapa kaya dirinya. Aku tidak akan rakus akan uang. Li pun sangat menyukainya meskipun itu akan menjadi sangat palsu. Kamu dan keluargamu juga bisa menghabiskan kekayaannya. Tapi aku hanya ingin mengatakan bahkan jika kau tidak punya uang. Aku masih tetap menyukaimu. Dan aku tidak akan membencimu. Lalu Limo berkata padanya, aku yakin kau tidak akan membenciku. Jadi aku ingin tetap bersamamu. Bahkan jika kamu harus mengubah segalanya, aku akan tetap bersamamu. Setelah mendengarkan Limo, Dao Fan juga mengetahui bahwa Li adalah pria yang dia inginkan selama ini. Dan memang kekasih akan datang pada waktunya. Awalnya Dao Fan tidak membenci Li adalah orang miskin. Li juga tidak keberatan terhadap anak Dao Fan. Mereka telah menemukan orang yang mereka cari. Meskipun Limo menjadi pemuda kaya, tapi hubungan mereka tidak berubah sama sekali. Mereka bersumpah pasti akan memberinya sebuah marga. Dan mereka menjadi keluarga yang bahagia. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.